Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Ali, NPM 22700-2008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu makalah yang berjudul Analisis Keefektifan Penggunaan Panel Surya pada Penerangan Jalan Umum. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari pembuatan makalah ini sendiri itu adalah bahwasanya penerangan jalan umum atau PJU itu kan merupakan lampu penerangan jalan yang dipasang untuk kepentingan masyarakat umum agar memudahkan masyarakat dalam penggunaan jalan pada malam hari dan melaksanakan aktivitasnya. Dikarenakan kan kalau malam itu gelap, jadi harus diperlukan adanya lampu penerangan ini. Nah, akan tetapi untuk pemasangan PJU ini memerlukan biaya yang cukup besar untuk pengoperasian dan perawatannya. Jadi, untuk mengurangi biaya operasional, sudah banyak PJU yang menggunakan panel surya sebagai sumber energinya. Jadi, kami membuat makalah yang berjudul Analisis Keefektifan Penggunaan Panel Surya pada Penerangan Jalan Umum ini. Lalu selanjutnya ada pengertian dari panel surya itu. Panel surya itu adalah sekumpulan komponen yang berbentuk papan tipis yang dapat menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi arus listrik searah. Arus listrik yang dihasilkan ini lalu disimpan ke dalam baterai yang nantinya akan digunakan untuk daya dari si lampu tersebut. Lalu pengertian dari PJU. Menurut SNI, penerangan jalan umum adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan pada saat malam hari, sehingga para pesepeda, pejalan kaki, pengendara dapat melihat dengan jelas jalan yang akan dilaluinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa PJU itu adalah suatu alat penerangan jalan berupa lampu yang digunakan pada malam hari yang tujuan utamanya untuk memudahkan para pengguna jalan. Lalu selanjutnya ada fungsi dari PJU. Yang pertama itu sudah jelas ya, penerangan. Jadi kan fungsi lampu yang utama kan penerangan, terutama PJU. Jadi ya sudah tadi dibahas lah kalau penerangan itu fungsinya buat apa. Lalu yang kedua ada fungsi keamanan. Nah, bisa dibilang fungsi keamanan ini adalah fungsi yang paling penting. Ketika pengendara dapat melihat jelas jalan yang dilaluinya, tentu aktivitas pada jalan tersebut kan menjadi lancar ya. Lalu kita juga bisa memiliki andil jikalau ada tindakan kriminal terjadi di jalan tersebut. Kalau kelihatan kan kita juga bisa langsung bertindak seperti itu. Lalu fungsi ekonomi. Nah, jika jalan yang dilalui itu jelas, medannya, jelas penerangannya, transportasi bisa melalui dengan mudah, aktivitasnya juga lancar, tentu kan itu akan mendorong untuk kegiatan ekonomi jadi lebih lancar. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada fungsi dekorasi. Nah kan PJU ini dipasangnya itu di pinggir-pinggir jalan ya. Kan kalau jalan itu pinggirnya kosong. Nah,
Kalau ada PJU itu kan otomatis jadi ada objek yang ada di sekitar jalan tersebut. Jadi itu juga bisa menambah nilai estetik. Tentu kalau misalkan desain si PJU-nya itu unik, oh itu akan jadi nilai plus seperti yang ada pada gambar ini. Terus seperti ini fungsi dekorasi contohnya. Lalu selanjutnya ada bahan untuk pemasangan panel surya di dalam PJU. Tentu kita harus memerlukan dua buah panel surya yang berfungsi untuk menyerap sinar matahari tersebut, lalu satu buah solar charge controller untuk mengkonversikan sinar matahari ke dalam energi listrik. Lalu dua buah baterai 12 volt 65Ah ini tentunya untuk menyimpan energi tadi yang diserap dari energi surya ke energi listrik, lalu diserap dan disimpan di dua buah baterai ini. Lalu bagaimana sih cara kerja PJU yang berbasis panel surya itu? Nah, yang pertama itu eh, penyerapan daya dari sinar matahari atau energi surya ini kan dimulai saat mataharinya muncul. Nah, saat penyerapan tersebut, si matahari itu akan menghasilkan elektron yang bermuatan negatif, lalu akan didorong ke ruang yang bermuatan positif. Nah, lalu akan disimpan di baterai sampai mataharinya itu gak ada lagi yang diserap, lalu si lampu tersebut dapat dipakai saat matahari terbenam tentunya. Nah, kenapa bisa eh, dipakainya pada saat matahari gelap? Karena di situ itu ada fotoreseptor yang mematikan cahaya pada saat siang hari. Begitu. Nah, apabila cahaya mataharinya kurang, tentunya si penyerapan energi tersebut akan menjadi kurang efektif. Jadi, pemasangan PJU ini harus dipertimbangkan masalah dari energi suryanya itu baik atau tidak. Contohnya, kan kalau masang di bawah pohon yang gede, tentunya energi surya itu kan nggak akan terserap dengan baik oleh si panel surya karena terhalang dari pohon tersebut. Nah, lalu ada estimasi biaya pemasangan panel surya di dalam PJU. Nah, ini tuh adalah alat-alat yang intinya untuk menerapkan panel surya di dalam PJU. Yang pertama, dua buah panel surya 100 WP yang berharga di kisaran Rp2.400.000. Lalu ada SCC, Solar Charge Controller, di kisaran Rp500.000. Dua buah baterai 12 volt 65Ah dengan harga Rp3.000.000. Jadi totalnya di kisaran Rp5.900.000. Ini tuh baru estimasi dari bahan-bahan inti. Jadi belum termasuk ke biaya pemasangan, biaya tihangnya, itu. Nah, pengoperasian dan perawatan pada PJU berbasis panel surya. Pada PJU konvensional kan terdapat biaya operasional saat mengoperasionalkan si PJU tersebut yang lumayan besar eh, harganya, yaitu kisaran di 1.600.000 sekian. Nah, sedangkan dari PJU yang berbasis panel surya itu nggak butuh biaya operasional karena jelas energinya itu kan dari matahari. Lalu
diserap lalu digunakan lagi. Nah, tapi PJU berbasis panel surya juga butuh biaya operasional, tetapi si penggunaannya itu enggak tiap saat, tapi 5 tahun sekali atau sampai 10 tahun sekali lah, hanya untuk mengganti baterainya saja. Itu. Lalu jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan tadi adalah bahwasanya PJU berbasis panel surya itu cukup efisien jika digunakan dalam jangka panjang, karena walaupun memerlukan biaya tambahan untuk pemasangannya, PJU berbasis panel surya kan tidak memerlukan biaya untuk pengoperasiannya, gitu. Jadi untuk efisiennya itu ya sangat efisien, tapi harus dipertimbangkan juga eh, di mana kita akan memasangnya, bagaimana intensitas cahaya mataharinya. Jadi banyak aspek yang harus dipertimbangkan sebelum menggunakan PJU berbasis panel surya ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.